Sahabat, kamu tahu nggak apa yang sering membuat orang gagal mencapai sukses? Saat kita melihat sekeliling, kita melihat teman, keluarga, atau bahkan diri sendiri, kok susah sekali ya mencapai kesuksesan. Kita sepertinya selalu terjebak dalam rutinitas yang membosankan, hubungan yang datar, atau kehidupan tanpa arah yang jelas. Tapi sementara itu, ada orang lain yang begitu cepat mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Nah, di video kali ini kita akan membongkar rahasia besar di balik kegagalan ini. Dan yang lebih penting lagi, kita akan menemukan jalan keluar dari kondisi ini dan bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita hidup di dalam dunia yang terus bergerak, namun begitu banyak di antara kita yang merasa terhenti di tempat. Kita melihat teman, keluarga, atau bahkan diri sendiri susah sekali untuk mencapai kesuksesan. Banyak yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan atau hidup tanpa tujuan yang jelas. Pertanyaannya adalah, mengapa itu terjadi? Sahabat, salah satu penyebab kegagalan itu terjadi adalah apa yang disebut dengan mediokritas. Apa itu mediokritas? Mediokritas adalah kondisi di mana seseorang hidup dalam tingkat yang biasa-biasa saja, tidak mencapai prestasi yang luar biasa atau maksimal mereka. Banyak dari kita terperangkap menjadi orang yang biasa-biasa saja, tanpa menyadari bahwa dalam dunia yang semakin kompetitif ini, menjadi biasa-biasa saja bukanlah pilihan yang tepat. Untuk bisa sukses, kita harus lebih unggul dibanding dengan para pesaing kita yang semakin banyak. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa hidup dalam mediokritas adalah hal yang tidak diinginkan. Alasan pertama, potensi kita tidak terwujud. Setiap individu memiliki bakat, kemampuan, dan potensi yang unik. Hidup dalam mediokritas berarti tidak mencapai potensi penuh kita dan menjalani hidup di bawah kemampuan kita sebenarnya. Alasan kedua, ketidakpuasan dan kebosanan. Hidup dalam rutinitas yang monoton dan tidak memuaskan dapat menyebabkan rasa tidak puas dan kebosanan. Ketika kita merasa stuck dengan kehidupan yang tidak membawa kepuasan, ini bisa merusak kesejahteraan mental dan emosional kita. Alasan ketiga, kurangnya pencapaian dan kepuasan. Kesuksesan akan memberikan rasa pencapaian yang memuaskan dan memberi arti pada hidup kita. Hidup dalam mediokritas berarti kurangnya pencapaian yang memuaskan, yang dapat mengurangi kebahagiaan dan kepuasan hidup. Alasan selanjutnya adalah tidak memenuhi tujuan hidup. Setiap individu memiliki impian, tujuan, dan ambisi yang ingin dicapai dalam hidup mereka. Hidup dalam mediokritas berarti tidak mencapai atau bahkan melupakan tujuan-tujuan tersebut, yang dapat mengarah pada perasaan kehilangan arah hidup dan kebingungan. Oleh karena itu, hidup dalam mediokritas bukanlah merupakan pilihan yang tepat bagi orang yang ingin sukses. Karena penting untuk mencari kepuasan, pencapaian, dan makna dalam hidup kita ini, dan berusaha untuk mencapai potensi penuh kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Ada beberapa alasan kuat mengapa kita harus berusaha keluar dari hidup yang biasa-biasa saja atau mediokritas. Yang pertama, untuk mencapai potensi penuh kita. Setiap individu memiliki potensi unik yang dapat diwujudkan. Dengan keberanian untuk mencapai tujuan dan aspirasi kita dapat mengalami pertumbuhan pribadi dan profesional yang signifikan. Selanjutnya yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Tadi kita sudah bahas bahwa hidup dalam mediokritas seringkali dapat menyebabkan rasa tidak puas, kebosanan, dan bahkan depresi. Dengan menjadi sukses dan bahagia, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita, serta merasa lebih puas dengan hidup kita secara keseluruhan. Alasan selanjutnya adalah untuk memiliki dampak yang lebih besar. Ketika kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita dapat memiliki dampak yang lebih besar pada dunia di sekitar kita. Kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, memberikan kontribusi positif pada masyarakat, dan membantu menciptakan perubahan yang berarti. Selanjutnya adalah untuk menghindari penyesalan di masa depan. Salah satu penyesalan terbesar yang dapat kita rasakan di akhir hidup kita adalah tidak berusaha untuk mencapai impian dan tujuan kita.
Dengan keluar dari mediokritas dan berani mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup, kita dapat menghindari penyesalan di masa depan dan hidup tanpa rasa sesal. Setelah mengetahui semua itu, apakah kamu masih mau untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Karena kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita dan keluar dari lingkaran mediokritas. Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk keluar dari mediokritas. Langkah pertama, tetapkan tujuan hidup yang jelas. Tetapkan apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu dan buatlah rencana untuk mencapainya. Tujuan ini bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan haruslah spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Contoh misalnya, jika kamu bermimpi untuk memiliki karir yang sukses, kamu dapat menetapkan tujuan jangka pendek kamu untuk lulus kuliah dengan IPK yang tinggi. Dan tujuan jangka panjang adalah mencapai posisi manajer di pekerjaan kamu dalam waktu 5 tahun. Langkah kedua, ambil resiko yang diperlukan. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Dengan gagal, kita belajar dan tumbuh. Misalnya, jika kamu ingin memulai bisnis, kamu harus bersedia menghadapi resiko gagal dalam menjalankan bisnis kamu. Namun, dengan belajar dari kegagalan tersebut, kamu dapat memperbaiki strategi kamu dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Langkah selanjutnya adalah kembangkan kebiasaan atau habit positif. Mulailah hari kamu dengan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional kamu. Contoh misalnya, kamu sebagai seorang pengusaha yang ingin mencapai kesuksesan dalam bisnis kamu. Kamu dapat mengembangkan kebiasaan untuk memulai hari kamu dengan merencanakan tindakan dan strategi bisnis. Contohnya, setiap pagi sebelum masuk ke kantor atau memulai aktivitas bisnis, alokasikan waktu untuk merinci tujuan harian, mingguan, dan bulanan kamu. Hal ini akan membantu kamu tetap fokus dan mengarah pada pencapaian target bisnis. Selain itu, berikan diri kamu waktu untuk membaca buku-buku yang relevan dengan bidang kamu juga dapat menjadi kebiasaan. Hal ini akan membantu kamu mendapatkan wawasan baru dan ide-ide kreatif untuk pengembangan bisnis kamu. Dengan konsisten mengamalkan kebiasaan positif ini, kamu dapat membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang dalam dunia wirausaha. Langkah yang keempat, investasikan diri kamu dalam pembelajaran. Selalu berusaha untuk belajar dan berkembang, baik secara profesional maupun pribadi. Hal ini bisa melalui kursus, seminar, atau membaca buku. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan kamu dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan atau membaca buku-buku tentang kepemimpinan. Langkah selanjutnya, langkah kelima, temukan dukungan. Dapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau mentor yang dapat membantu kamu melampaui rintangan. Mereka dapat memberikan motivasi, dukungan moral, atau bahkan saran praktis. Misalnya, jika kamu merasa ragu atau kehilangan motivasi dalam mengejar tujuan kamu, teman atau keluarga kamu dapat memberikan dukungan emosional dan meyakinkan kamu bahwa kamu mampu mencapai tujuan kamu. Nah sahabat, dengan menerapkan langkah-langkah tadi secara konsisten, kamu dapat meningkatkan peluang kamu untuk keluar dari mediokritas dan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati dalam hidup kamu. Tapi ingatlah bahwa proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Tetapi dengan tekad dan komitmen, kamu dapat mencapai impian dan tujuan kamu. Jadi sahabat, mari kita tidak terjebak dalam mediokritas. Mari kita berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi tonggak menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.